Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama John Yewen. Ngeri. John, nama lu ada, kalau Papua tuh ada marga nggak sih, Wen? Yewen tuh marga. Oh, Yewen itu marga. Iya. Nama lo berarti John. John. Berarti lo dipanggil biasa di sana John. Iya. John itu Inggrisnya, kalau Indonesia kan Yohanes. Iya. 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 Mungkin Indonesia terlalu panjang jadi singkat John aja. Oke. Jadi lo kalau sama teman-teman sama keluarga dipanggil John. Iya, John. Ada sebagian juga panggil biasa, kadang marga juga Yewen. Tapi memang dari kecil kalau di lingkungan dari sekolah tuh dipanggil Yewen. Jadi pernah tuh ada kejadian teman saya ke rumah tuh dia bilang ada Yewen. Semuanya? Iya, kayak gitu kan. Semuanya keluar? Bukan. Dibilang Yewen lagi di kantor. Karena dikira bapak. Bukan Yewen yang itu, Yewen yang satunya. Iya. Akhirnya saya keluar. Jadi ada berapa Yewen di rumah? Ya lumayan, kita ada banyak lah. Kan marga kan pasti rumpun ya. Banyak. Jadi memang harus pakai label juga kalau panggil nama sama marga atau biar satu aja yang keluar. Iya. Tapi memang lo membranding nama lo sebagai Yewen kalau di stand up. Iya, karena saya merasa semua orang biasa pakai nama. Coba saya pakai marga aja di depan. Yewen. Iya. John Yewen. Yewen itu berarti marga. Marga dari daerah? Dari Tambrau. Tambrau itu di? Tambrau itu di Papua Barat. Papua Barat. Berarti yang yang tidak berbatasan dengan New Guinea. Bukan. Bukan, itu Papua. Itu Papua. Iya. Sekarang ini Papua. Batasnya mana sih Papua Barat tuh? Papua Barat itu kalau Tambrau tuh di antara Manokwari Sorong. Jadi Manokwari Sorong dia di tengah-tengah. Kalau Jayapura di? Jayapura di Papua. Papua. Jadi kalau Papua Barat ibu kotanya? Ibu kotanya di Sorong. Kalau Papua Jayapura. Iya. Tapi lo kok Jayapura stand up-nya? Iya, saya lahir besar di Manokwari. Cuma belajar stand up dari komunitas di Jayapura, stand up Indo Jayapura. Berarti hidup gede di Jayapura juga? Iya, lumayan. Ngapain di Jayapura waktu itu? Di Jayapura selain di komunitas kuliah juga. Kuliah apa? Teknik perencanaan. Merencanakan apa? Ya, tata kota lah, planner. Jadi kita rencana saya nanti Tuhan yang tentukan. Pokoknya apapun itu kita rencana aja. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana. Merencanakan. Anggaran juga yang nentuin. Anggaran juga pemerintah yang tentukan. Iya. Udah kelar tapi? Ya udah menuju kelar. Iya. Agak legal lah pokoknya. Lagi skripsi atau gimana nih? Iya, tinggal ujian. Skripsi udah kelar? Iya. Apa judulnya? Judulnya tentang... Lo kok ketawa, gue jadi gak percaya nih. Mbak, maksudnya memang muka saya ini tidak bisa selesai begitu. Iya. Enggak, maksudnya kan lo udah selesai skripsinya. Iya. Nah, judulnya apa? Judulnya tentang daya dukung. Daya dukung ruas jalan. Alam dong, alam badukung. Enggak, bukan. Daya dukung? Daya dukung ruas jalan SPGK Molker. SPG itu? SPG itu nama jalan. Oh, jalan. Jadi SPG Kalmolker. Itu satu jalan di sebuah kelurahan namanya Yabansai. Dia masuk di distrik Heram, Kota Jayapura. Daya dukung SPG. Daya dukung ruas jalan. Ruas jalan. Nah, maksudnya daya dukung itu apa? Daya dukung itu saya melihat mobilisasi kendaraannya, bagaimana di jalan itu daya dukungnya apa gitu, misalnya drainasenya, lebar jalannya, dia masuk di jalan mana, kolektor primer kah, kolektor sekunder kah, kayak gitu. Mobilisasinya lo lihat? Mobilisasi kita lihat. Tapi kalau yang lewat motor bukan mobil? Apakah motorisasinya? Motor sama mobil kan semua dikategorikan mobilisasi. Enggak dong, motorisasi. Ya. Itu yang maksudnya daya dukung, apakah itu kan begini? Ketika kita lihat daya dukung, jadi seakan-akan ini gue lagi nguji lo nih. Iya. Apa daya dukung itu apa yang lo teliti dari? Jadi daya dukung itu kita lihat pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Iya. Itu saya ambil hanya 5 tahun, jadi dari 2015 sampai 2020. Iya. Di sekitar SPG Kamolker aja aktivitas yang terjadi. Iya. Perubahan lahannya dan lain-lain. Dan itu
Depo analisa ya kita hanya bisa pakai peta citra. Peta citra tuh? Diambil dari Google Earth petanya, terus kita crop daerah yang kita punya penelitian, terus kita lihat perubahannya. Lahan-lahan mana yang dulu hijau tiba-tiba dibongkar. Berarti ada penggunaan lahan di situ dong. Berarti ada Iwan Fals. Oh ya. Bongkar ya. Berarti orang jualan baju dong. Karena? Cakar bongkar. Cakar bongkar apaan? Kalau di Papua itu istilahnya cakar bongkar. Itu baju-baju murah dibuang terus kita cakar-cakar bongkar yang sesuai kita ambil gitu ya. Gitu. Oh iya. Jadi lo lihat perubahannya, apakah pertumbuhan daerah situ masih terdukung oleh jalan yang segitu? Iya, jalannya segitu gitu. Oh, nah selama 2015 ke 2020 dia ngelebar gak jalanan? Jalannya tetap sama, cuma orang penambahan tuh di pengaspalan aja. Jadi jalan memang dipertebal dengan aspal, tapi pelebarannya tetap sama. Macet dong jadinya? Iya, macet. Di jam-jam sibuk pasti macet. Apalagi kemarin PON itu macet sekali. Emang dilewati? Dilewati karena ada beberapa venue di atas, di Uncen di atas. Itu ada venue baseball, softball, terus ada lapangan besar juga di atas. Kan beberapa kontingen main di situ kan, dan pasti bis-bis kontingen lewat terus di situ. Nah kesimpulan lo apa? Dari dukung dari SPG? Ya itu. Kesimpulan saya ya perlu ada apa namanya ya? Pelebaran kah? Iya, paling pertama tuh pelebaran. Yang kedua itu ada namanya rekayasa transportasi. Itu apa tuh? Rekayasa itu artinya kita bikin ada jalan lain atau jalan-jalan yang bisa menghubungkan ke jalan utama atau sehingga tidak harus jalan desa yang digunakan, bisa jalan lain juga. Kalau yang ininya apa fasilitas pendukung kayak drainase segala macam, itu juga lo pelajari tuh? Iya. Itu kan bagian dari komponen jalan juga. Kenapa harus ada itu? Kalau tidak ada itu kan akan apa ya, maksudnya aktivitas pejalan kaki juga tidak didukung kan begitu. Termasuk trotoar. Iya kayak gitu. Ya tinggal. Kan ada tergantung mau drainasenya tertutup atau terbuka itu aja. Apa? Kalau tertutup kan trotoar di atas. Kalau terbuka kan trotoar sendiri. Maksud trotoarnya di atas tetap, tapi orangnya di bawah mungkin. Iya. Kalau tertutup, jadi ini drainase. Di atas ditaruh trotoar. Ini tertutup. Iya. Kalau terbuka, ini drainase. Trotoar di bawah. Pemerintah rugi dong. Bangun-bangun nggak ada yang gunakan. Iya. Berarti kalau terbuka, trotoarnya terbuka berarti satu drainase atau kiri kanan ada? Itu ada beberapa yang ada drainasenya tapi tidak ada trotoar, tergantung. Jadi jalan itu dia masuk apa? Apakah dia masuk kolektor primer kah, kolektor sekunder, itu kan dilihat dari itu. Apabila dia jalan itu jalan antar distrik ke kota atau antar kota. Kan Jayapura itu kan kota ke kabupaten. Itu AB Pura Sentani nama jalan. Nah, itu memang trotoar kiri kanan. Tapi kalau ini dia kan jalan dari Yabansai keluar ketemu ke jalan AB Pura kan. Jadi dia tidak harus juga. Dia lebih banyak tuh dibuka dengan drainase terbuka. Ya. Kok kita kayak bahas ujian skripsi sih? Iya. Saya pikir abis ini langsung putusan ya kan, ya mungkin master teknik begitu. Siapa tahu lo ditanya begitu. Kenapa si SPG itu harus drainase terbuka? Terima kasih sekali ya. Ini penguji udah telepon ini. Kayaknya kita bisa langsung kan? Iya. Coba siapin laptop dong. Nanti lo kasih aja ini rekamannya. Iya. Pak, jangan uji saya, nonton YouTube aja. Nah, jawaban saya semua sudah ada di situ. Betul. Iya. Buat Bapak dosen pembimbing sini. Oke, buat dosen pembimbing saya dan juga penguji, apabila kalian menonton video ini dan langsung tolong sidang dan putuskan untuk saya bisa mendapat gelar. Jadi nggak usah balik ke sana dulu, lihat di sini. Udah ada kemajuan teknologi. Iya, udah ada jawaban kok. Iya, kayaknya itu udah akan ditanyakan. Kenapa harus drainase terbuka di situ? Berarti Chin ini visioner juga ya? Iya. Ya, jawabannya apa? Kenapa harus drainase terbuka? Kenapa nggak tertutup? Ayo. Mungkin dia panas, makanya dia harus terbuka. Iya. Iya, kan kalau orang panas pasti buka-buka ya kan, biar ada udara gitu. Tapi kenapa harus terbuka? Proses pembersihan sampahnya lebih cepat. Itu pertama. Karena orang bisa langsung turun ngambil apabila terjadi mandat atau
takandas kalau yang bilang biasa begitu. Takandas apa? Mempet maksudnya sampah Mampet, gitu. ya. Iya, itu bisa orang kalau tertutup kan agak setengah mati. Betul. Petugasnya masuk kehabisan napas. Iya. Tapi masuk gorong-gorong kan ada yang jadi presiden. Siapa tahu lah. Gimana kalau terbuka? Gak bisa lagi orang masuk gorong-gorong. Gak bisa buat, kan lo pakai gambar citra. Kalau gambar citra tuh enak. Kenapa? Karena diambil dari udara, peta dari udara, jadi lumayan membantu lah menurut saya. Iya. Nah, menurut Anda, oke. Seberapa sering harus penebalan dilakukan di jalan itu? Melihat volume dari kendaraan dan mobilitas kendaraannya. Kan tergantung kualitas aspal juga. Nah, yang sekarang. Tapi kalau kita orang perencanaan sudah masuk ke tebal aspal dan lain itu bukan kami, itu orang sipil yang ngomong. Orang sipil yang ngomong. Iya, berarti gue salah nguji. Iya gitu. Jadi Bapak kalau nguji saya cari teman sipil lagi ya, sepertinya biar Bapak ngujinya semua ya. Iya. Jadi saya cuma lihat perubahan dampak dari itu saja gitu. Iya. Nah, tapi kan bisa disimpulkan dong. Ada berapa kali penebalan selama 2015 sampai 2020? Itu ada 3 kali. 3 kali penebalan. 3 kali penebalan. Penebalan itu yang pertama kerok dulu, terus diganti lagi, atau ditiban? Ditiban aja. Tidak, dicor dulu. Dicor, setelah dicor baru dipertebal pakai aspal lagi. Bahan-bahannya juga pengaruh dong. Aspal kualitas mana, ada nggak di perencanaan? Ini lebih baik nih pakai aspal kualitas ini, karena mobilnya yang... Saya tadi kan sudah bilang, Cin, yang ngomong aspal tuh sipil. Gitu, saya nggak berani. Lo militer? Saya bukan dong. Apa? Sipil. Muncrat. Iya, sipil. Saya minum dulu kayaknya. Iya. Sipil. Di awas dulu ini ada muncratnya. Iya. Sipil, Cin. Iya. Kenapa militer? Sekarang kan yang jadi presiden sipil. Iya. Tapi disetir militer nggak? Ya udah, kayaknya tukang bakso lewat di luar itu. Pesan dong. Iya. Jadi dosen Yewen, tolong saksikan YouTube ini, karena Yewen sedikit banyak sudah bisa menjawab pertanyaan. Iya. Pertanyaan-pertanyaan teknis juga bisa dijawab. Seharusnya kemarin tuh di brief langsung, biar saya tadi bawa tuh bahan ujian toh. Biar sekalian. Mungkin mau ACC langsung. Termasuk biaya nggak lo ini? Biaya. Termasuk dalam perencanaan nggak biaya? Biaya masuk. Penebalan itu? Nggak. Biaya apanya? Kalau biaya itu nanti dihitung dalam RAP, dan itu sipil yang bisa hitung. Sipil lagi lo masa jawabannya kayak begitu semua? Iya, sipil yang bisa hitung pembiayaan. Saya hitung pertumbuhan penduduknya, terus pendapatan penduduknya per kakak. Iya, dari adek. Enggak. Kakak dong. Sekarang kita kalau ngurus di mana-mana bawa kakak, kalau bawa adek enggak diterima sama capil. Iya. Tapi yang lo lihat pertumbuhan daya dukung jalan itu, apakah mendukung pertumbuhan yang ada di daerah apa tadi namanya? Yabansai. Apakah daerah Yabansai itu akhirnya mendapatkan efek positif dari jalan mungkin dengan hadirnya PON tuh pertama UMKM mama-mama sepanjang jalan tuh mungkin laku. Karena orang belanja terus untuk naik nonton pertandingan dan lain-lain. Tetapi di sisi lain tuh macet. Iya. Itu macet terus banyak orang parkir di bahu jalan. Sehingga terus tidak ada, menurut saya itu harus ada satu terminal lah. Di sekitar Uncen situ. Sehingga taksi-taksi itu tidak parkir sambil tunggu penumpang, itu sangat mengganggu sekali. Apalagi di atas kan ada kampus. Aktivitas mahasiswa di jam-jam pagi kuliah dan lain itu sangat banyak. Dan itu lewat ke jalan itu? Lewat jalan Yabansai ini. Bisa aja semakin tinggi mobilitasnya akhirnya macet di situ. Mengganggu aktivitas juga.
Ya, itulah sedikit pembukaan mengenai skripsi tentang daya dukung jalan SPG. Daya dukung ruas jalan SPG Kamolker. Daya dukung ruas jalan SPG Kamolker terhadap pertumbuhan distrik Jabansai. Distrik Keram. Distrik Keram. Kelurahan Jabansai. Ya, Kelurahan Jabansai. Distrik Keram. Distrik Keram. Kabupaten. Kota, masuk kota. Kota Jayapura. Jayapura. Ini di kota loh. Yang harusnya direncanakan sedemikian rupa supaya nggak telat kayak Jakarta. Iya benar. Akhirnya macet sana sini. Ya. Luar biasa. Luar biasa memang. Pembicaraan kita ini bisa jadi solusi buat Pak Wali Kota juga. Wali Kota, ya. Dan orang-orang yang punya bidang lah. Iya. Itu bisa. Ya, karena ini multidimensi. Iya benar. Disiplin. Ada sipil ternyata di situ. Iya, semuanya ada di situ. Sosiologi juga semua berpengaruh kepada sosial kan? Iya. Dampak kepada masyarakat sekitar. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke tesis ya, dari skripsi tadi. Stand up gimana sekarang? Ya, masih stand up. Puji Tuhan, tidak lancar, amin. Amin. Ya, tapi lo sebagai mungkin lo adalah sosok yang akhirnya membuat stand up di Papua atau Papua Barat jadi semakin bergairah ya. Ya. Selesai lo Suca, ada beberapa komunitas yang muncul. Di mana waktu itu? Pertama komunitas yang saya buat itu di Manokwari. Di Manokwari kelahiran lo? Iya, kota kelahiran. Iya. 2018. Bulan Februari. Ada berapa orang yang gabung di dulu tuh baru 11 ya, tapi sekarang ini udah banyak, sudah dari 20-an lah. Di Manokwari? Di stand up Indo Manokwari, dan semua kan daerahnya sudah heterogen lah kayak gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang kerja di Manokwari dan kebetulan dari komunitas Makassar langsung gabung. Dan itu bagus karena membantu teman-teman juga di sana untuk belajar, karena mungkin secara pengalaman mereka lebih lah, maksudnya mungkin Makassar lebih ini, dan ketika hadir di Manokwari juga membantu. Kalau event-event stand up-nya di Manokwari rame gak sih? Rame. Ada beberapa tempat juga yang sudah respect tentang keberadaan seni ini kan, gitu. Jadi menjadi tempat teman-teman bisa tes materi gitu-gitu. Kalau job-job, event-event ini ada lah. Lokal, acara lokal itu udah mulai. Udah banyak kegiatan pemerintah, kegiatan lembaga apapun sudah libatkan stand up juga. Dan memang saya kalau setiap kali kunjung saya selalu sampaikan ke teman-teman juga untuk selalu bawa diri juga gitu, sehingga pelan-pelan kan orang kenal sini ini. Dan saya rasa sekarang memang orang sangat, acara apapun tidak mungkin orang nyanyi aja, pasti ada stand up. Iya, ada stand upnya dan cukup rame dan pasarnya gede. Anggotanya cuma 20, baru 20. Iya. Berarti masih terbuka kemungkinan banyak. Iya. Dan mereka bulan ini buat lomba season 2. Oh, udah pernah season 1? Iya, yang 2018 itu? 2018 berselang 2019 lah. Itu bikin lombanya? Lombanya. Terus tahun ini dong bikin lagi season 2. Tanggal 24 audisi besok, nanti 26 final. Itu ada sponsornya kalau gitu? Iya, di sponsor sama pihak kafe, terus ada beberapa teman-teman juga yang support juga. Dan memang menurut saya ini kan teman-teman ini anak-anak muda semua, dan ini kan kegiatan yang positif begitu. Jadi secara tidak langsung mengajak teman-teman yang muda-muda yang mungkin lagi keluar dari jalur bisa kembali lah ke hal-hal positif, ya kan, mengubah energi negatif menjadi positif lewat seni ini kan gitu. Dan itu membantu untuk Kamtipmas juga menurut saya, dan itu memang harus disupport. Wah, ini benar-benar perbicaraan seorang pejabat setempat ini. Memang saya bicara begitu karena komunitas pertama kali diresmikan tuh itu dihadiri sama Pak Kapolsek bukan Bandar Kapolsek Wosi ya waktu itu, Pak Adam. Izin komandan ya. Mudah-mudahan komandan nonton ini tetap support teman-teman, dan dia sangat apresiasi, artinya anak-anak Manokwari mulai hip hop, ada dance, dan stand up juga sudah masuk, dan itu bisa merubah orang bahwa Manokwari itu bisa lah mewujudkan sebagai kota Injil, karena Manokwari kan dinubuatkan sebagai kota Injil. Iya. Gitu. Itu kan pengaruh-pengaruh luar. Penerimaannya buat masyarakat gimana? Ada efek pengaruh luar kayak hip hop segala macam, budaya-budaya baru. Gitu, itu memang itu ada penolakan nggak? Awal sih sebenarnya itu sangat mengganggu ya mungkin menurut masyarakat. Iya. Tetapi kan coba kita lah mati tiru modifikasi, mungkin seperti begitu bahasa yang tepat. Iya. Jadi di sisi lain ini
budaya ini masuk, tetapi ya kita tetap menjaga kita punya kultur dan lain-lain. Karena hip hop ini banyak, kita mau bawa dia, oke musiknya mungkin kelihatan luar, tapi mungkin kita bisa bawa dengan cara kita di daerah itu kan bisa diterima gitu. Iya. Lagu-lagunya, liriknya penuh makna sama kearifan lokal gitu. Benar-benar. Kalau stand up kan kita speak up ya. Iya benar. Mengenai sesuatu gitu. Nah di Manokwari ada budayanya itu orangnya ceplos-ceplos gak sih? Atau nggak ceplos-ceplos? Atau ada ketakutan ngomong sesuatu gitu? Sebenarnya di Manokwari untuk stand up sih orang udah mulai terima. Yeah. Cuma kita kan kalau kita ngomong sesuatu yang bersifat objek gitu kan kita harus lihat spesifiknya dulu ya kayak gitu kan. Yeah. Karena ya tidak semua orang kan punya karakter sama gitu. Ada yang bisa nerima, ada yang bisa berdamai dengan hal itu, ada yang merasa baper itu yang memang sangat ini. Dan memang hal-hal yang terkait macam identitas budaya seseorang, dialek mereka itu memang hal-hal itu yang selalu kita ajak ke komik untuk lihat situasi. Ketika menyampaikan sesuatu itu lihat situasi yang kau hadapi siapa-siapa gitu, penontonmu yang hadir siapa-siapa gitu, sehingga tidak salah keceplosan. Akhirnya membuat orang tidak percaya kalian ada lagi di tempat ini untuk menghibur kayak gitu. Ya. Kalau menurut gue sih apa namanya keunggulan dari komik komik luar Jakarta dan Jawa gitu, dari dialeknya Wen. Dengerin lo ngomong, dengerin Abdur ngomong, dengerin Mamat itu enak. Iya gitu. benar. Tinggal kontennya aja kali ya, lebih menusantara gitu. Iya mungkin seperti nah, begitu. Nah itu memang ada kesulitan ya kayak gitu. Iya memang kan ada diksi-diksi juga yang pasti beda gitu kan. Ya. Sama teman-teman dari Jakarta ketika ada event tuh disuruh main ke Papua juga pasti ada. minta referensi dan lain-lain kayak gitu. Sama juga kita disuruh hadir ke tempat yang baru pasti kita minta sesuatu referensi itu jadi bahan gitu. Dan memang kita ajak teman-teman untuk kalau memang mau terlibat di satu event nasional dan lain-lain itu ada diksi-diksi dan ada hal-hal yang bahasa-bahasa yang memang kalian gunakan lebih baik dan bisa diterima, itu yang penting. Mungkin menurut saya dialek mungkin tidak bisa lepas, tapi mungkin penggunaan kalimatnya itu yang dialek malah jadi keunggulan. Iya. Bisa jadi senjata juga buat seorang komik gitu. Intinya bahasanya itu bisa diterima Nusantara gitu aja. Benar. Iya. Karena kita juga mau ada ibu kota baru di Nusantara. Itu perlu perencanaan tuh. Perlu lulusan itu. Iya, sebenarnya perlu anak-anak tata kota melihat. Iya. Sumber daya alamnya, daya dukung jalannya. Iya. Dan harusnya lo bisa ke sana. Iya, seharusnya kemarin saya terlibat itu. Iya. Di kemah ya kan. Iya, kan bawa air dari beberapa air dan tanah ya. Air tanah dari beberapa provinsi. Harusnya jangan simbolis gitu aja, bener-beneran SDM-nya dari Papua. Mudah-mudahan. Mungkin sekarang tanah sama airnya ya. Nanti baru kita lihat susu dan madunya. Semoga ya. Iya. Tapi Pak Ganjar katanya bawa beda ya dari Jawa Timur. Pak Ganjar salah bawa apa gimana sih, Man? Tanah sama airnya itu dari Jawa Timur katanya. Nyambung kali bawa tanah. Iya. Waduh. Tadi Ewen kesini katanya nyasar. Dan nyasarnya bukan cuma sekedar nyasar doang, tapi udah sampai ngetok rumah. Tidak sempat, hampir ngetok rumah. Udah masuk pagar? Belum. Yang mana, rumah yang mana? Rumah nomor 5 ya. Di depan taman itu. Ada juga nomor 5 di situ. Iya, terus rumahnya itu apa? Bentuknya kayaknya bentuknya sama ya kan? Jadi saya foto kan, terus kirim. Ternyata bukan. Terus ada orang-orang kan udah perhatian kan, perhatikan. Ini orang mau maling kah apa ini ya kan? Terus orang mana yang maling pakai batik kayak saya begini? Masa orang maling kok formal ya kan? Bukan berarti saya maling pakai batik ini berarti saya maling yang mencintai budaya. Tidak, maling itu bukan budaya kita. Iya. Budaya kita adalah korupsi. Tapi ini batik apa ini? Batik Papua. Ini yang desain namanya Coco Calvin. Orang Cina? Iya, namanya Modix Taylor. Nanti tulis di bawah ya Modix Taylor. Tapi orang Cina? Iya, namanya Hitachi, hitam tapi Cina. Putih dia. Hatinya mah sudah lama tinggal di Papua dan
punya usaha. Oke. Di Tapi Entro. hatinya udah Papua. Tapi memang etnis Cina. Iya, dia Chinese. Yang mendesain ini Iya, atau? Wah, itu burung? cendrawasih. Iyalah kan ini dari Iya. Papua. Kalau kasuari agak ribet, berat. Cendrawasih lumayan, kasuari berat. Bedanya kasuari sama cendrawasih apa? Cendrawasih bisa terbang, kasuari jalan. Karena berat badan. Masa burung tapi jalan? Iya. Hah? Tapi dia termasuk jenis burung? Iya, dia termasuk jenis burung tapi cuma jalan dia. Kategori lomba jalan dia. Tidak lomba terbang. Masa ada ya burung tapi jalan? Seperti Iya. burung onta juga kan? Iya, Dia burung atau onta? itu. Yang kasih nama ini yang memang bikin kita dilema. Siapa yang temukan dia pertama kali? Kenapa Burung- dia? Burung unta. Burung unta. Iya. Dia sebenarnya Dia kelas burung apa kelas unta yang kayak burung atau burung yang kayak unta? Ya, itu yang saya juga kalau kita bilang unta burung berarti dia unta atau burung iya kan? Iya. Itu dia punya dua darah mungkin. Iya, Ada iya. darah unta, darah Dan burung. burung unta. Iya. Kenapa enak ya dengerin ngomongnya ya? Iya. Jadi lo kemana-mana apa memang khusus? Untuk hari ini memang khusus buat Jinabdo. Ini baju manggung biasa saya pakai manggung. Sebenarnya sih untuk menunjukkan bahwa ya saya ini ya memang harus rapi di sini. Kita tadi kan bicara IKN toh siapa tahu. Iya siapa tahu. Dengan iya. kerapian saya mungkin bisa difasilitasi. Iya. Mandalika lah. Iya, Mandalika udah lewat. Udah tapi, lewat. Udah lewat tapi. Ya, Oh iya. Ini Iya. paling tayang juga ya. Setelah Mandalika. Setelah Mandalika. Belum tentu tayang juga ini, Wen. Iya, belum tayang. Bagus dong. Bagus dong. Potongan depannya aja yang kita kirim ke universitas apa sekarang? Cendrawasih. Uncen. Iya. Untuk Sidang tutup. tertutup. Iya. Karena kenapa nggak terbuka? Barisan sampah. Iya. Kalau terbuka nanti konsumsinya mahal karena iya, semua orang iya. datang ya kan, Betul. harus tertutup. Supaya kita bungkus nasi juga terbatas gitu. Iya. Lo online apa langsung rencana? Online sepertinya. Lo bisa di Jakarta jadi? Iya. Online. Oh. Kuliah selama ini juga online? Kuliah pandemi ini yang kita online, tapi kalau kemarin-kemarin tuh mah ada tatap muka. Nah lo D3-nya di mana sih? Di Brawijaya. Waktu itu ambil? Sumber daya perairan. Kerja beda. Terus ke Uncen Kata-kata. dari ulang dari awal. Iya. 4 tahun. Nggak tahu, sekarang saya sudah kuliah, saya lupa, mungkin 8 tahun sekarang ya. 2015, baru 6 tahun lah. 7 tahun. Ya, 6 lah. 7. 6 sudah. Orang 2022 Kalau Bapak kurang. bilang 7, habis tayang langsung Deo, jangan bilang 7 dong, 6. Ya, kan 2 universitas. Iya, lumayan lah. Iya. Lumayan pusing. Kalau lulus lo mau kerja PNS, Enggak. pegawai negeri swasta. Enggak. Pegawai nelayan sipil. Iya. Mau kerja di mana rencananya? Lo kalau ini lulus, Wen? Mau, Udah ada bayangan belum sih lo lulusan ini akan kerja apa? mau maju gubernur saya. Gubernur apa? Jenderal? Jan Pieter Soen Koen. Gubernur. Gubernur di provinsi? Gubernur Bank Indonesia. Gubernur di provinsi baru nanti. Oh, ada lagi? Lo mendukung pemekaran? Pemekaran yang mendukung saya. Papua dan Papua Barat luas-luas semua ya? Luas, Walaupun itu udah dibagi dua. terbang 1,5 jam ya pesawat. Itu Papua Barat, dari Itu ujung ke ujung? Dari Papua ke Papua Barat. Berarti dari Jakarta Bali? Ya sekitaran itu. Kita ke Papua saya 6 jam kalau pesawat langsung. Dari Jakarta? Iya. Langsung? Iya. 4 jam lah ya. Beda per Naik apa? Banyak. 4 jam penerbangan atau sampai sana karena beda waktu? Iya, hitungannya kayak gitu, tapi hitungannya 6 jam. Tapi karena beda 2 jam, toh jadi hitungannya 4 jam. Iya. Jadi Kalau berangkat jam 12 ya sampai setengah 6 pagi. Berapa jam? 5,5. 5,5 ya? jam. Hampir 6 jam. Itu kalau pilotnya ngebut, kalau dia santai ngopi ya sudah, kita bisa 7 jam. Tapi karena perbedaan 2 jam. Tapi kalau hitungannya ya, Nah, iya sih sebenarnya. iya. Lama di udara
4 jam. 4 jam. Tapi begitu tiba di Sudah daratan, hitungannya 6 jam. hitungannya jadi 6 jam. Jam. Karena ada perbedaan waktu 2 jam. 2 jam. Papua, Papua Timur dengan WIB. iya, WIB dan WIT. WIB dan WIT. WIT dulu ada di net. Udah bungkus. Iya. Kenapa ya? Hah? Diganti apa? Kecil kapal kecil ya dibungkus biar besar mungkin. Wah, iya. Tapi sekarang lu udah menetap di Jakarta. Ya, udah puji Tuhan. Apa kegiatan di Jakarta, Wen? Ya mau besok ini mau buat show sih di sini Di Jakarta. online atau ini off air? Ini ya, datang. Offline kayaknya. Udah offline udah bisa. Iya. Rencana kapan, Wen? Sebenarnya tanggal 18 besok 18 Maret ya kan. Cuma karena izin belum keluar jadi paling ntar ngobrol lagi gitu untuk kita sepakat gimana mundurnya kapan gitu. Apa judulnya? Centerpit Cerewet. Hah? Center apa? Centerpit Cerewet. Apa itu artinya? Centerpit itu kalau di momen Natal tuh ada Santa Claus bagi-bagi hadiah. Iya. Yang temaninya tuh centerpit itu kan orang-orang yang dianggap bagaimana orang-orang yang berkulit hitam kayak gitulah. Cerewet itu macam bicara banyak. Jadi bagaimana melihat seorang kulit hitam ini bicara banyak gitu. Nah itu yang. Apa yang rencana mau lo bicarakan? Ya banyak lah. Perencanaan Ya perairan? semua. Pokoknya saya ngomong. Perairan? Terkait perairan, jalan tadi. Iya, SPG Kamolker. Kamolker. Iya. Iya. Di mana, Wen? Rencana, Wen? Ya. Lokasi. Lokasi tadinya harusnya di venue-nya di mana venue-nya? Show-nya di Ketawa. Iya sepertinya. Itu akan tayang di Komedi Sentral juga. Ya mudah-mudahan tayang lah. Hah? Tapi tetap mau sidik bilang tayang sih Kang Mo. Iya. Ya. Kalau dari komik Jayapura udah ada komik Papua deh. Selain lu siapa lagi? Ada beberapa nih mudah-mudahan. Ada dulu teman Mumu Papua cuma ya dia udah main sama Epen Cupen kan. Iya. Terus sudah gabung sama mereka di YouTube, web series dan lain-lain. Ini ada beberapa komik yang kita nggak ada orbitkan juga. Lagi suruh latihan-latihan mudah-mudahan ada event kita bisa inilah. Ikut. Jadi kita juga minta teman-teman yang di daerah juga bikin event-event lokal dan biar lokal hero mereka ketemu terus. Iya. Siapa tahu itu bisa jadi pembelajaran buat mereka proses. Terus dan mereka juga kita minta gabung di Stand Up Indonesia jadi di grupnya Stand Up Indonesia sehingga ada informasi dari pusat juga mereka bisa paham tahu, perkembangan event dan lain-lain. Tapi kalau yang di Jakarta komik Papua baru lo. Iya. Yang ikut kompetisi komik Papua? Banyak ada beberapa kemarin. Di ini kompetisi nasional lah. Nasional banyak tapi di audisi kan ada yang diikut di Makassar tidak lolos. Oh iya, gitu. gitu-gitu. Jadi yang masuk ke TV baru lu. Iya. Mamat Fak ya. Mamat kan hitungannya Malang ya. Hitungan Jogja ya. Jogja ya. Maksudnya daerahnya Fak tapi kan besar di komunitas Jogja. Jogja gitu. Tapi yang asli dari sana baru John Yewen. Siap. Luar biasa. Dan juara berapa John Yewen di Suca 3? Juara 3. Kalah sama Bintang dan Karin. Anak itu. Karin umur? Sekarang udah nona ya dia. Iya dulu 12-an nih. Dulu 10 tahun lah. 10 tahun ya. 10 tahun, 11 tahun. Anak 10 tahun disuruh kerja aduh. Industri. Kemarin ngisi pon ya. Iya, ngisi di closing. Ngapain? Stand up. Oke. Siapa? Mamat nggak? Nggak berbahaya. Karena dia mendukung ini. Dia separatis. juga oposisi jadi kadang gelombang, kadang teduh. Iya. Dia menurut lo separatis sih? Apa? Si Mamat? Kayaknya cari makan sih. Karakternya ya mungkin. Karakternya, ya. Tapi ya itu senior juga yang saya apresiasi. Jadi panutan juga buat kami. Dulu kan pas mereka tampil juga kan kita bangga juga gitu kan. Akhirnya jadi tolak ukur bahwa kita harus lebih banyak lah komik-komik timur. Mau dari Ambon dan kita saling support toh. Sehingga
di nasional tuh ada teman-teman komik timur yang orang ingin dengar semua cerita gitu. Bukan saja Jayapura tapi Manokwari pun cerita, Iya. Biak, Merauke gitu-gitu. Iya, iya. Orang udah bosan gak sih Wen dengerin ketimpangan-ketimpangan Indonesia Timur sama Indonesia Barat di stand up kalau menurut lo? Iya, sebenarnya itu yang kita selalu untuk jadi tanda kutip buat komik-komik sekarang. Jadi Iya. sudah harus bahas hal-hal yang segar. Iya. Karena sudah hampir 4 komik sebelumnya, saya juga kadang-kadang sedikit-sedikit itu kan Iya. udah panas sih telinga orang gitu kan. Iya, iya. Coba bawa sesuatu yang angin segar lah gitu. Sesuatu yang baru. Mungkin kita dulu ngomong ketertinggalan, mungkin sekarang kita ngomong kemajuan lah. Kemajuan Indonesia Barat. Kemajuan dia. Tetap dong. Iya, iya. Iya. Nggak, tapi sejujurnya kalau gue juga udah merasa itu kayaknya kalau dari timur nanti yang diomongin adalah ketimpangan-ketimpangan gitu. Iya. Dan hampir-hampir sama akhirnya kondisinya gitu, tidak ada Kondisinya yang baru. kan akhirnya karakter komik kan orang udah tahu gitu. Betul. Baru cerita, apalagi juri-juri kan udah punya Iya, iya. feeling kan, oh ini mau dia giring ke sini nih, giring ke Iya. sini gitu. Dan itu juga lo sampein ke Iya, saya anak-anak. sampaikan ke teman-teman, coba bawa keresahan-keresahan yang baru lah. Misalnya kalau ada wisata bisa diceritain, atau bagaimana orang kita yang ini pacaran dengan pendatang, penyelesaian begitu kan, itu yang sesuatu yang baru kan, dan Iya, itu orang sangat tunggu hal-hal begitu. Iya, iya, iya. Kalau yang kemarin-kemarin kan lebih banyak ke ketimpangan infrastruktur, Infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ngomongin jalan, ngomongin ini, iya, gitu. iya, Ya. Tapi kan ketimpangan begitu biasanya ada di daerah terus pindah ke Jakarta pasti ada shock budaya gitu ya. Iya, benar-benar. Menurut lo gimana ngolahnya supaya orang nggak bosan dengerin perbandingan antara timur sama barat, padahal memang masih banyak yang harus diomongin. Ya kalau menurut saya sih untuk itu bicara yang saat ini aja gitu, yang sekarang gitu, yang lagi-lagi rame misalnya kayak gitu kan, hal-hal apa itu baru bisa dibanding-bandingkan. Tapi kita nggak usah bisa, ya walaupun komedi kan ada time, terus time, ya betul. memanggil sesuatu di masa lalu itu kan mungkin jauh lebih lucu, tetapi menurut saya ya dibandingkan dengan hal-hal yang baru, yang saat ini gitu, sehingga itu kan orang jadi ngeh karena baru-baru gitu. Benar. Ya kalau ngomongin misalnya perbedaan suasana jalan, kayaknya lo ngomongin juga, kayaknya Epi Security ngomong juga ya, kayak gitu. Mungkin Ari Kriting juga ngomong gitu. Ya, jadi ininya tetap sama gitu, tetap walaupun sama. pancelannya beda-beda. Iya. Kerja di Jakarta selain stand up ngapain sekarang nih? Kan lo ngontrak kan? Oh iya. Kontrak. Ada kemarin baru dubbing juga, bantu-bantu dubbing. Anjay, film. Ada. Ada animasi ada. Iya, film animasi. Iya. Lo menjadi Petrus di situ. Sebagai pedagang somai dari timur. somai ikan apa? Kalau di sini kan somai ikan tenggiri. Mungkin di sana ikan cakalang. Nggak bisa nanti aja. Harus cakalang. Harus cakalang. Kalau besok nanti ikannya basi. Iya. Harus dimakan cakalang. Iya. Kalau besok karena basi. Iya. Selain itu apa lagi? Kegiatan. Karena lo harus menghidupi kehidupan di sini kan? Iya, benar. Iya. Ya terus ada lah. Ada program juga, cuma paling tanggal 1 sih baru mulai. Di TV? Iya. Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan lah. Iya. Udah baru syuting atau akan tayang? Udah syuting? Belum, tanggal 1 ini baru syuting. Lo udah ada di Tonight Show kemarin gue lihat. Iya. Gitu. Jadi udah mulai apa namanya? Iya, udah mulai ada lah. Nah, networking kan harus paling penting ya. Apa namanya, jaringan. Benar. Lo di Jakarta ngapain aja supaya jaringannya jadi tambah luas? Paling pertama tuh komunikasi dengan abang-abang gitu yang mungkin sesama senpatnya dari saya gitu kan, yang kerja di Jakarta kayak gitu. Terus ya komunikasi sama teman-teman di komunitas, kadang main ke stand up Indo gitu. Untuk bangun komunikasi, terus sharing lah. Saya bang ini kalau bikin show gimana? Terus di sini apa sih yang enak dibahas kayak gitu. Terus ya minta masukan dari teman-teman komik, terus jaringan-jaringan juga. Ya misalnya kalau ada ini ya bisa lah. Misalnya kalau ada orang butuh iklan, orang timur dan lain-lain bisa kita calling lah ya kayak gitu ya. Iya. Kesempatan jauh lebih besar kalau ada di Jakarta. Iya benar. Iya. Udah berapa lama di Jakarta nih, Wen? Udah mau 2 bulan ini.
Baru Baru. Iya. Itu baru lah 2 bulan. 2 bulan. Dan lo ngeliat terbuka nggak kesempatan lo di 2 bulan yang ini? Ngerasa Ya. kayaknya cerah nih ke depannya nih gitu. Ya lumayan lah, ada lah, Iya. Ada lah ya. ada. Iya. Masuk Tonight Show aja udah membuka banyak kesempatan pasti. Iya, benar. Banyak orang lihat. Sama siapa lo waktu di Tonight Show? Sama Obi. Obi juga dari timur. Obi itu dari Obi dari Kupang ya? Kupang, iya. dia Kupang. Dia Soe. Iya, Kampung, kampung. Nusa Tenggara ya. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Sama Abdur berarti. Iya, Abdul dari Larang Tuka ya kalau nggak Larang salah. Tuka. Iya. Udah ketemu sama abang-abang itu ketemu. Iya, kalau Abang Abdul dan Abang Ari kayaknya mungkin lagi sibuk syuting ya. Syuting ya. CTS ya sibuk jadi Ya. jarang-jarang ketemu. Tapi nanti katanya kalau udah beres kita bisa ketemu lah ngobrol-ngobrol ya. Kalau Kakak Mamat, Kakak Mamat saya DM juga tidak balas ya. emang begitu tuh anak. Iya, saya DM. Dia bilang Anda siapa? Dia kurang ajar Mamat. Mamat emang kurang ajar. Iya, nanti kalau kesulitan baru minta uang. Iya. Tapi sama saya kalau sulit juga biasa minta uang di dia. Iya. Itu kakak terbaik itu. Si Mamat ini. Iya. Dia memang hatinya baik ya. Waduh, baik banget. Ah, Kalau susah pas dia pegang berkat pasti dia bantu. selalu. Selalu. Luar biasa Mamat. Yang penting telepon terus. Karena kalau dia lupa juga pusing kita. Harus lihat kakak sudah kirim kakak. Iya, Itu iya. baru. Aduh kakak sedikit lagi. Iya. Harus terus kejar terus sampai bukti transfer masuk. Tapi the best lah. Kakak ya. Ya, tapi itu senior yang baik. Terus Abang Ari juga ajak makan, Abang Abdur. Tapi menurut saya kan ya berkat itu bukan saja uang ya kan. Betul. Waktu yang mereka bagi Iya. nasihat, Iya. terus motivasi itu bagian dari berkat. Iya. Mungkin lewat nasihat itu kita bisa dibantu lewat orang lain kan? Bisa Benar. ya. Iya. Karena mereka juga pergaulannya pada luas. Iya, luas gitu. Mengenal mereka berarti mengenal jaringannya. Jaringan ya benar. Iya, begitu. Oke lah, John Yewen, terima kasih sudah hadir sini. Sama-sama, Mau Cina Abdel. di tes skripsi. Terima kasih atas Mudah-mudahan skripsi lulus. yang mudah-mudahan lulus dengan tidak mungkin cum laude ya. Iya. Karena sudah lewat jadi mungkin cum darat. Wow, kum laut dan kum Kalau darat. kita cum darat Iya, berarti iya. ada satu burung di Papua namanya kum-kum. Tidak cum laut, cum darat, Kum darat, kum-kum. kum. Kum udara nggak ada kum udara? Kum udara. Ya nanti kita ngomong ke bagian akademi ya, biar Iya. dimasukkan ke kum udara. Iya. Rencana kapan ini? Sidangnya? Rencana harus tahun ini selesai lah. Karena wisuda periode 1 udah jalan, udah lewat, jadi pasti mudah-mudahan dapat periode 2. Amin. Amin. Terima kasih Cin, Tesa lagi. Sudah uji tadi. Iya. Periode 2. Tapi kalau dia mau lanjut 3 periode, boleh? Itu yang bagus, saya suka Iya. ya. Memang saya tadi pancing di situ. Iya. Ya, menurut saya siapapun mau 3 periode, Lo setuju? itu kembali ke Tuhan. Karena sekarang rakyat sudah tidak punya kuasa. Iya. Hanya Tuhan lah yang maha kuasa. Iya, betul. Ya ampun. Tolong nonton ya pimpinan. Iya, pimpinan. Iya. Iya. Oke, Yewen, terima kasih. Sama-sama. Sehat terus, berkah terus. Mudah-mudahan Amin. kehidupannya semakin diberkahi. Iya. Amin. Saya Ya. bisa pesannya buat Boleh, teman-teman komik. Iya. Yang pokoknya dari Merauke, Timika, Jayapura, Manokwari, Sorong yang sudah terbentuk komunitas, tetap solid terus bikin event-event terus, dan kalau ada lomba mau besar kecil hadiahnya tetap teman-teman harus terlibat karena pengalaman itu penting. Betul. Karena ketika kalian hargai panggung kecil, maka suatu saat Tuhan akan kasih panggung yang besar. Amin. Sip, Mantap. itu saja dari saya. Terima kasih Yewen, dan kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap. Oke.